Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alfiani Dwi Irianti, mahasiswi Fakultas Psikologi Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka. Di video kali ini saya akan membawakan dakwah singkat mengenai fenomena celebrity worship dalam Islam. Oke teman-teman, untuk pembahasan yang pertama kita perlu tahu dulu nih, celebrity worship itu apa sih? Jadi setiap orang kan pasti memiliki sosok idola dalam hidupnya, baik itu artis, tokoh masyarakat, ulama, dan sebagainya. Entah itu kita mengagumi dari segi keindahan wajahnya, karismanya, karakteristiknya, atau keahlian yang istimewa sehingga membuat diri kita menjadi fans dari sosok tersebut. Terkadang secara tidak langsung saking kagumnya membuat kita menjadi selalu ingin mengikuti gaya hidupnya, bahkan selalu ingin tahu kegiatannya dalam sehari-hari. Bahkan tidak jarang dari mereka bersikap berlebihan terhadap sang idola, seperti salah satu fenomena menarik di kalangan anak muda beberapa tahun terakhir ini, yaitu sikap fanatik atau tergila-gila pada kebudayaan Korea, atau yang biasa disebut dengan Korean Wave atau Hallyu Wave. Jadi budaya Korea ini terkenal secara global, bukan hanya dari dramanya saja, tetapi juga film, musik, grup musik seperti boyband dan girlband, busana, hingga makanan khas Korea. Bagi masyarakat, fans K-pop sering dianggap bersikap berlebihan, delusional, histeris, obsesif, adiktif, dan konsumtif. Fans K-pop dikenal gemar menghambur-hamburkan uang untuk membeli tiket konser, merchandise, album, dan hal-hal lain yang berkaitan dengan idola. Selain itu, mereka merasa memiliki hubungan spesial dengan idola, bahkan tidak membiarkan sang idola menjalin hubungan dengan lawan jenis. Bahkan beberapa fans rela melakukan hal ekstrim, seperti selalu mengikuti idola kemanapun ia pergi, atau yang bisa disebut dengan stalking. Perilaku pengidolaan menurut Rafif tahun 1996 dalam Dita dan Bagus tahun 2012 disebut dengan worship, yaitu bentuk kekaguman dengan intensitas berlebihan dalam memberikan penghormatan terhadap sosok idola. Semakin tinggi tingkat pengidolaan atau worship seseorang, semakin tinggi tingkat keterlibatan dengan sosok yang diidolakan atau celebrity involvement. Jadi menurut tingkatan ini, semakin seseorang memuja atau terlibat dengan sosok selebriti tertentu, semakin besar pula keintiman yang diimajinasikan terhadap sosok selebriti yang diidolakan. Dari bentuk kekaguman tersebut terbentuk perilaku memuja selebriti yang disebut dengan celebrity worship. Jadi celebrity worship ini merupakan perilaku kaum awam yang seringkali menjadikan sosok selebriti seperti aktris, musisi, atlet, atau orang-orang yang muncul di acara televisi. Hal ini menandakan obsesi seorang terhadap seorang selebriti dipengaruhi oleh media massa yang mengontrol pikiran kita, yang menghubungkan interaksi antara diri kita dengan sang idola secara tidak langsung, menurut Levy tahun 2015. Lalu, bagaimana seorang bisa sampai mengalami yang namanya celebrity worship ini? Jadi, menurut McCutcheon tahun 2004, terdapat 3 tahapan celebrity worship, yakni yang pertama, entertainment sosial. Tahap ini terjadi pada saat seorang individu merasa penting atau senang membicarakan sang idola dengan orang banyak, dan membicarakannya di depan orang-orang, serta senang membicarakan perihal tentang sang idola dengan orang yang juga mengidolakannya. Lalu yang kedua, intens personal. Jadi tahap ini terjadi ketika seorang individu merasa adanya ikatan khusus yang dengan sang idola, dan juga dapat merasakan apa yang dirasakan atau yang dialami oleh sang idola tersebut, dengan mencerminkan dimensi kepribadian neurotisme seperti tertekan, emosional, cemas, dan moody. Lalu yang ketiga, borderline patologikal. Jadi tahap ini terjadi di mana seorang individu memiliki fantasi atau khayalan yang membuatnya memiliki kedekatan khusus dengan sang idola, serta memiliki keyakinan jika pada saat dia mengalami kesusahan, sang idola akan datang dan menolong atau membantunya, dengan mencerminkan dimensi kepribadian psikotisme seperti impulsif, antisosial, dan egosentris. Lalu faktor-faktor apa aja sih yang dapat mempengaruhi seorang mengalami celebrity worship ini? Jadi menurut McCutcheon tahun 2004, faktor-faktor yang dapat mempengaruhi terjadinya celebrity worship ini yang pertama yaitu usia.
Nah, celebrity worship ini pada umumnya terjadi pada remaja berusia 11 tahun hingga 17 tahun dan berkurang setelahnya. Lalu yang kedua, pendidikan. Jadi celebrity worship ini biasanya dilakukan oleh orang-orang dengan tingkat intelijensi yang rendah. Lalu yang ketiga, keterampilan sosial. Celebrity worship ini terjadi pada orang-orang dengan keterampilan sosial yang buruk dan melihat bahwa celebrity worship merupakan pengisi kekosongan yang terjadi dalam hubungan yang nyata. Lalu yang keempat, jenis kelamin. Laki-laki dan perempuan dapat menyukai idola dengan konteks yang berbeda, namun intensitas untuk menyukai idola biasanya lebih tinggi pada kaum perempuan. Lalu yang kelima, ras atau etnis. Orang kulit hitam di Amerika lebih mungkin menyukai idola kulit hitam dibandingkan dengan idola kulit putih. Begitu juga sebaliknya, orang kulit putih di Amerika lebih cenderung untuk menyukai idola kulit putih dibandingkan idola kulit hitam. Kemudian, terdapat 3 aspek dalam celebrity worship, yakni antara lain yang pertama, religiusitas. Jadi, religiusitas ini adalah keseluruhan dari fungsi manusia yang meliputi keyakinan, perasaan, dan perilaku yang diarahkan secara sungguh-sungguh dan sadar pada ajaran agamanya. Aspek religiusitas pada faktor ini berhubungan dengan tingkat religiusitas individu. Lalu yang kedua, itu body image. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Maltby et al. Tahun 2005, bahwa celebrity worship juga dipengaruhi oleh body image. Seorang selebriti yang memiliki tubuh ideal biasanya menjadi tolak ukur bagi seorang penggemar untuk membentuk tubuh yang ideal seperti artis yang diidolakannya. Lalu yang terakhir, kepribadian. Kepribadian di sini diartikan sebagai perilaku individu atau penggemar yang terpengaruh oleh idolanya. Lalu bagaimana pandangan Islam terhadap fenomena celebrity worship ini? Ketika kita mengidolakan seorang, pasti kita tidak akan mempermasalahkan tentang keyakinan yang dianutnya, karena kita hanya kagum dan terpukau dengan segala kelebihan yang dimilikinya secara fisik atau kemampuannya saja. Dalam Islam, mengidolakan seorang itu tidak dipermasalahkan. Kita boleh-boleh saja memiliki tokoh idola dengan syarat tidak keluar dari ketentuan-ketentuan hukum Islam. Idola harus memiliki nilai lebih bagi penggemarnya. Orang-orang terkadang keluar dari eksistensinya karena pengaruh sang idola. Mulai dari segi penampilan, prestasi, tingkah laku, semuanya mengikuti pada sosok yang diidolakan. Telah dijelaskan dalam firman Allah dalam Quran surat Al-Maidah ayat 77 yang artinya, katakanlah, wahai ahli kitab, janganlah kamu berlebih-lebihan atau melampaui batas dengan cara yang tidak benar dalam agamamu. Sebetulnya, terdapat banyak sekali pandangan Islam tentang mengidolakan seorang non-muslim. Namun dalam pembahasan kali ini, kita akan berfokus pada perspektif yang mengarah atau sejalan dengan kajian hadis tematik terkait mengidolakan seorang non-muslim dalam Islam. Seperti misalnya salah satu pandangan yang sejalan dengan perspektif ini, yaitu menurut Habib Hussein Jafar Al-Hadar, yang menyebutkan bahwa tidak hanya peristiwa pengidolaan saja, tetapi semua hal yang berlebihan memang tidak dibenarkan, karena jika mengarah pada sifat fanatik, kecuali pada agama, contoh, mengarah pada mencemooh orang lain adalah salah. Hal itu sama seperti pandangan dari Dewan Pakar Pusat Studi Al-Quran, yakni Kiai Haji Dr. Ali Nurdin MA, yang menyimpulkan bahwa jika mengidolakan sudah berlebihan, bahkan sampai meninggalkan kewajiban dalam menjalankan ibadah, tentunya hal tersebut menjadi tidak baik, sehingga sebaiknya mengidolakan dilakukan sewajarnya saja dalam Syarifah tahun 2020. Bahkan terkadang mungkin kita turut mendoakan segala kebaikan untuk sang idola, padahal dalam hukum berdoa untuk non-muslim hanya diperbolehkan dengan maksud agar orang tersebut, yakni non-muslim, mendapatkan hidayah. Lantas, bagaimana pandangan Islam dalam hal ini? Menurut tafsir Ar-Razi dalam Mafati Al-Ghaib halaman 168 yang mengatakan, ketahuilah bahwa pertemanan muslim dengan kafir itu ada 3 jenis. Yang pertama, ia rela dengan kekufurannya dan berteman dengannya atas dasar kekufurannya. Ini dilarang, karena siapapun yang melakukan hal itu, maka ia membenarkan agamanya itu. Membenarkan kekufuran adalah kufur, maka mustahil ia akan tetap menjadi muslim dengan perilaku seperti ini. Lalu yang kedua, bergaul dengan orang kafir secara baik berdasarkan zahirnya. Ini tidak dilarang. Lalu yang ketiga, ini adalah pertengahan di antara 2 poin sebelumnya,
yakni bahwa berteman dengan orang kafir dalam arti condong, menolong, menampakkan pada mereka ada kalanya karena unsur kekerabatan atau karena suka dengan keyakinan bahwa agamanya batil atau sesat. Nah, jadi sikap ini tidak mengakibatkan kufur, tapi dilarang karena berteman dengan pengertian ini dapat berakibat pada menganggap baik pada jalannya dan rela dengan agamanya. Itu akan mengeluarkan seorang muslim dari Islam. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengingatkan akan hal ini dalam Quran Surat Ali Imran ayat 28, yang artinya, barang siapa yang berbuat demikian, niscaya lepaslah ia dari pertolongan Allah. Dengan demikian, haram hukumnya apabila mengagumi dan mengidolakan orang tersebut hingga menjadi seorang fans fanatik yang membenarkan semua yang ada pada diri idola, mengikuti dan menyukai semua yang dilakukan sang idola, dan juga ikut membenarkan atau mengakui agama yang telah dianutnya, yakni selain Islam, sehingga membuat diri sendiri termasuk ke dalam golongan orang kafir. Kita sebagai umat muslim dianjurkan untuk meneladani akhlak Rasulullah SAW. Nah, dengan memiliki tokoh idola sebetulnya diperbolehkan di dalam Islam, sama itu tidak menjadikan kita keluar dari ajaran-ajaran dan hukum Islam. Kondisi zaman pada saat ini telah banyak membiaskan kecintaan serta keidolaan kita terhadap Nabi Muhammad SAW. Untuk mencintai beliau secara paripurna memanglah membutuhkan proses dan usaha yang harus dijalankan dengan segenap jiwa. Harus ada kesadaran dan keinginan dari dalam hati untuk dapat mencintai Rasulullah SAW. Dari pembahasan yang sudah saya sampaikan, diharapkan sebagai seorang muslim kita bisa membatasi diri untuk tidak membabi buta dalam mengidolakan seorang termasuk non-muslim, agar kita tidak termasuk dalam golongan orang-orang kafir, karena telah membenarkan semua yang dilakukan oleh sang idola, meskipun apa yang dilakukannya termasuk pada perbuatan yang tercela. Begitu juga dengan membenarkan agama yang mereka anut, yakni selain Islam. Untuk menghindari pengaruh atau nilai-nilai yang jauh dari ajaran agama Islam, karena terlalu kagum dengan sang idola, maka kita harus bisa melindungi diri dengan cara meningkatkan iman dan takwa, serta berpedoman pada sumber pokok ajaran Islam, yakni Al-Quran, yang tentunya kita juga harus mengetahui fungsi Al-Quran dalam kehidupan. Dan yang terakhir, semoga kita bisa diberikan kesadaran untuk menjadikan Rasulullah SAW sebagai idola nomor satu kita, karena dengan begitu kita akan mendapatkan keutamaan-keutamaan dalam meneladani akhlak beliau, dan semoga kita mendapatkan syafaat darinya di hari kiamat nanti. Amin ya rabbal alamin. Sekian pembahasan yang sudah saya sampaikan mengenai fenomena celebrity worship dalam Islam. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan yang salah, hilaf atau keliru itu datangnya dari saya pribadi. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.